Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai videonya, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Di video kali ini kita akan membahas beberapa pertanyaan seputar perusahaan tertua di Indonesia yang masih eksis hingga sekarang. Yuk simak videonya sampai selesai agar tak gagal paham dan tidak menimbulkan kontroversi ke depannya. Sebelum kami membahasnya, alangkah baiknya kami terangkan dulu, korporasi itu apa? Korporasi adalah badan usaha yang sah atau badan usaha yang sangat besar, atau beberapa perusahaan yang dikelola dan dijalankan sebagai satu perusahaan besar. Kalau dirunut dalam sejarah, sebenarnya dua perusahaan ini umurnya sebenarnya sama, yakni 276 tahun, bukan 4 abad lebih. Untuk dunia perposan, sebenarnya sudah ada di Hindia Belanda atau Indonesia sejak tahun 1602 di saat VOC berkuasa, namun hanya berlaku di sekitaran kota-kota tertentu saja, seperti di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. PT Pos Indonesia didirikan pada tanggal 26 Agustus tahun 1746 oleh Gubernur Jenderal Gustav Willem Baron van Imhoff yang berkantor pusat di Batavia atau Jakarta, walau sekarang berkantor pusat di kota Bandung. PT Pos Indonesia mengalami kemajuan pesat sejak Daendes membangun Jalan Anyer sampai Panarukan. Beberapa fase perubahan nama PT Pos Indonesia. Pertama, tahun 1906 berubah nama menjadi Pos Telegrafin Telepon Dienst atau Jawatan Pos, Telegraf, dan Telepon. Kantor pusatnya di Gambir atau Welrevender, kemudian pindah ke Burgerlijke Openbare Werker atau Dinas Pekerjaan Umum di tahun 1923 ke Kota Bandung hingga sekarang. Kedua, tanggal 27 September tahun 1945 berganti nama menjadi Jawatan PTT Republik Indonesia. Tanggal ini diperingati sebagai Hari Bakti Parpostel. Nama ini dirubah oleh Angkatan Muda PTT sejak jawatan PTT direbut dari tangan Jepang. Ketiga, tahun 1961 sampai sekarang resmi jadi perusahaan negara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 240 tahun 1961 yang diganti nama menjadi Perusahaan Negara Pos dan Giro. Keempat, tahun 1978 berubah nama dan bentuk badan usaha, yakni Perusahaan Umum Pos dan Giro, lewat surat
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1978 yang pada akhirnya disempurnakan lewat Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1984 sebagai perusahaan umum yang diatur dengan tata cara pembinaan dan pengawasan layaknya perusahaan umum. Kelima, tahun 1995 lewat Peraturan Pemerintah Nomor 5, maka Perum, Pos, dan Giro diubah namanya menjadi PT Pos Indonesia atau Persero dan berkantor pusat tetap di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Sedangkan PT Pegadaian lahir pada tanggal 20 Agustus tahun 1746. Artinya PT Pegadaian lebih tua 5 hari dari PT Pos Indonesia. PT Pegadaian terlahir dari Bank Van Liening atau sebuah lembaga keuangan yang menyediakan pinjaman dengan sistem gadai yang didirikan oleh VOC dan berkantor pusat di Batavia. Namun dalam perjalanan sejarahnya, Bank Van Liening ini juga pernah dibubarkan oleh Inggris saat menguasai Hindia Belanda. Pegadaian hanya boleh dipegang oleh pemerintah daerah setempat yang sudah memperoleh lisensi Stilsel dari pihak Inggris yang pada akhirnya diganti menjadi Pat Stilsel atau Pegadaian hanya boleh dipegang oleh pihak umum yang mampu membayar pajak lebih tinggi kepada pemerintah daerah. Di tanggal 1 April 1901, untuk Pegadaian negara resmi didirikan di Sukabumi oleh pemerintah Hindia Belanda. Pendirian ini terjadi setelah dikeluarkannya Stadsblad nomor 131 tanggal 12 Maret 1901. Kantor pusat jawatan Pegadaian pertama kali ada di Jalan Keramat Raya 162 yang kemudian dipindah ke Jalan Keramat Raya 132 dengan alasan Jalan Keramat Raya 162 digunakan sebagai penjara tawanan perang. Namun sekarang ini sejak tanggal 2 Juli tahun 2021 saham mayoritas PT Pegadaian sudah dipegang oleh Bank Rakyat Indonesia yang diperkuat melalui Surat Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2020. Jiwasraya bukan cikal bakal Bank Rakyat Indonesia. Jiwasraya bergerak di bidang asuransi jiwa. Jiwasraya ini terlahir dengan nama Nilmits, Nederlandse Indische Levensverzekering en Livrente Maatschappij pada tanggal 31 Desember tahun 1859 oleh pemerintah Hindia Belanda dengan akta notaris William Henry Herclots nomor
yang kemudian di tanggal 17 Desember tahun 1960 lewat program nasionalisasi perusahaan Hindia Belanda yang ada di Indonesia tahun 1957, maka Jiwasraya pun dinasionalisasi dan dirubah namanya dari Nilmits PAN 1859 menjadi PT Pertanggungan Jiwa Sejahtera sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1958. Sedangkan Bank Rakyat Indonesia memang terlahir murni sebagai bank, bukan dari perusahaan asuransi jiwa. Bank Rakyat Indonesia terlahir di Purwokerto, Jawa Tengah, yang didirikan pada tanggal 16 Desember tahun 1895 oleh Raden W. Arya Wiryaatmaja, yang beliau diberi nama dengan Purwokertosi Hulp and Sparbank der Inlandse Hoofden, atau Bank Bantuan dan Simpanan milik kaum priai Purwokerto, yang bertujuan melayani keuangan secara simpan pinjam orang-orang pribumi. Dan Bank Rakyat Indonesia juga hasil peleburan dari BKTN dan NHM lewat Perpu nomor 41 tahun 1960. BKTN atau Bank Koperasi Tani dan Nelayan, yang sekarang dikenal dengan nama Bank Negara Indonesia Unit 2 Bidang Rural. Sedangkan NHM atau Nederlandse Handelsmaatschappij sebagai Bank Negara Indonesia Unit 2 Bidang Ekspor Impor atau Eksim.